1. Parafrase ringan bahasa Spanyol. Teks ditulis ulang. Nada dan struktur tetap utuh. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa jauh sebelum seorang wanita berselingkuh, bahkan sebelum pengkhianatan, ia meninggalkan petunjuk-petunjuk halus, seperti remah roti di hutan. Masalahnya, kebanyakan pria terlalu buta, terlalu cinta, atau terlalu berharap untuk menyadarinya. Tapi bayangkan, jika Anda belajar mengenali tanda-tanda ini sebelum hati Anda hancur. Selamat datang pada kebenaran yang tidak mengenakan. Kebenaran ini didukung oleh psikologi wanita dan berakar pada kebijaksanaan Stoa. Perhatikan, apa yang akan Anda dengar dapat menyelamatkan Anda dari bencana emosional. Jika Anda berpikir, kekasihku tidak akan pernah melakukan itu, Anda mungkin perlu bersiap. Dia mungkin adalah protagonis utama dari cerita ini. Pind, keterpisahan emosional. Dalam stoicisme, keterpisahan adalah sebuah kebajikan. Dalam sebuah hubungan, keterpisahan emosional yang tak terduga adalah tanda bahaya. Seorang wanita yang akhirnya tidak setia, tidak menghilang dalam semalam. Itu adalah sebuah proses. Pertama, pesan-pesan kasih sayang menjadi dingin. Kemudian percakapan panjang itu berubah menjadi respons mekanis. Detail-detail kecil itu lenyap. Tiba-tiba ketika Anda memasuki ruangan, matanya tak lagi berbinar. Ia menghindari tatapan Anda. Ia hadir namun tak hadir. Bagaikan hantu yang menghantui hubungannya sendiri. Perempuan seringkali bertindak berdasarkan emosi. Jika ia selingkuh, kemungkinan besar hatinya telah terputus sebelum tubuhnya. Untuk mengatasi kontradiksi internal ini, ia mulai menciptakan jarak emosional. Ini bukan sekadar kelelahan atau alasan astrologi. Ini adalah keterpisahan yang disertai rasa bersalah. Dari perspektif psikologis, ketika seseorang menarik diri secara emosional, biasanya karena ia sudah berinvestasi secara mental atau emosional di tempat lain. Jika orang lain memenuhi kebutuhan tersebut, hubungan awal tak lagi terasa seperti ikatan dan mulai terasa seperti beban. Namun, jarak emosional ini hanyalah retakan pertama. 2. Waktunya menjadi misteri. Waktu mengungkapkan apa yang coba disembunyikan orang. Tiba-tiba jadwalnya menjadi padat, rapat yang berlarut-larut, keluar malam bersama teman-teman yang tak pernah ada sebelumnya. Urusan yang secara ajaib memakan waktu berjam-jam. Anda bertanya apa yang dia lakukan, dan dia menjawab dengan samar, tidak ada. Semuanya baik-baik saja, atau tidak banyak yang terjadi. Psikologi perilaku memberitahu kita bahwa para penipu hampir secara otomatis mencari peluang sambil mencoba menutupi jejak mereka. Seringkali mereka tidak berbohong secara terang-terangan. Mereka memanipulasi waktu dan detail untuk membuat Anda berhenti bertanya. Apakah Anda mendengarnya berkata, "Saya lupa waktu. Ponsel saya mati. Saya hanya butuh ruang." Pria yang stoik mengamati tanpa terikat. Tidak perlu menuduh. Mengamati saja sudah cukup. Seperti kata Epictetus, penampilan adalah kesan bukan fakta tetapi seringkali merupakan pertanda kebenaran. Dia pergi ke toko selama 3 jam dan kembali tanpa tas. Tentu saja. Mungkin dia berjuang keras memperebutkan sampo. Triknya adalah para penipu membangun narasi yang cukup normal untuk lolos dari radar kecurigaan Anda. Dan keadaan menjadi lebih buruk ketika kebutuhan akan privasi itu berubah menjadi kerahasiaan paranoid. Privasi itu kaunsil bintai sumfian, privasi dan rahasia, mendadak dengan ponsel Anda. Sebelumnya ponsel mereka hanyalah sebuah ponsel. Sekarang seperti Fort Knox. Dulu mereka meninggalkannya di sofa. Sekarang ponsel itu menempel di tangan mereka. Menghadap ke bawah, terkunci dan dalam mode senyap. Mereka tersenyum pada pesan yang tak akan mereka tunjukkan. Mereka memperlakukannya seolah berisi kode nuklir. Anda mendekat, dan mereka bereaksi seolah Anda sedang menjinakkan bom. Dalam psikologi, kerahasiaan seringkali mengungkapkan pergeseran emosional. Mungkin belum ada perselingkuhan fisik, tetapi mereka sudah memupuk hubungan emosional baru dan merasa perlu melindunginya. Mereka menganggap perselingkuhan emosional sebagai obat gerbang. Dimulai dengan pesan-pesan polos dan mengarah pada keintiman digital yang seringkali lebih berbahaya daripada kontak fisik. Anda meminta ponsel mereka, dan tiba-tiba mereka menjadi John Wick. Bukan karena mereka sedang merencanakan, tetapi karena ada sesuatu yang harus dilindungi. Sebagai seorang Stoa, peran Anda bukanlah untuk panik atau mengejar mereka. Amati polanya. Kecemburuan mengaburkan akal sehat,
Kejelasan membutuhkan ketenangan. 4. Gaslighting dan pembalikan peran. Gaslighting adalah cermin favorit para penipu. Bahasa Indonesia. Itu membuat Anda meragukan diri sendiri. Itu memicu argumen tanpa alasan, menuduh Anda bersikap jauh, tidak aman, atau mengendalikan sambil memberi Anda alasan untuk merasa seperti itu. Naskahnya sering berubah sehingga Anda pusing. Tiba-tiba, Anda selalu menjadi orang yang salah. Itu perang psikologis dan proyeksi. Mereka mengalihkan kesalahan kepada Anda untuk menghindari menghadapinya. Fase ini berbahaya tidak hanya untuk hati, tetapi juga untuk pikiran. Gaslighting yang berkepanjangan mengikis naluri Anda, dan ketika Anda berhenti mempercayai persepsi Anda, pengkhianatan itu menghancurkan Anda 2 kali. Pertama oleh tindakan mereka, kemudian oleh penyangkalan Anda. Anda memergoki mereka berbisik dengan seorang rekan kerja pada pukul 11 malam, dan anehnya, Anda akhirnya meminta maaf karena merasa tidak aman. Mereka membangun realitas yang membingungkan, di mana Anda tidak dapat menghadapi kebenaran. Memberi mereka ruang untuk melanjutkan tanpa konsekuensi